Kali ini kita akan membahas tentang satu tema menarik, yaitu jatah jatuh. Jatah jatuh adalah tema yang saya angkat tentang pengalaman pribadi saya dan banyak orang yang saya temui dan saya interview tentang kejatuhan-kejatuhan dalam hidupnya. Tapi tentunya semua orang-orang berhasil pasti melewati fase ini. Orang yang tidak pernah ditipu itu tidak akan punya pengetahuan tentang sesuatu. Orang yang tidak pernah dihianatin tidak akan tumbuh. Orang yang tidak pernah gagal tidak akan pernah mengerti makna kesyukuran hidup. Orang yang tidak pernah salah, dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan menuntunnya kepada kebenaran. Dan hari ini saya akan sharing pengalaman dan strategi agar Anda tidak punya jatah jatuh yang terlalu banyak dan lama. Sebenarnya kejatuhan kita itu selalu ada di dalam dua area ini. Yang pertama adalah salah langkah, yang kedua adalah salah orang. Sebenarnya semua kejatuhan kita hanya dibagi di dua area ini. Yang pertama adalah salah langkah, yang kedua adalah salah orang. Kita akan fokus ke salah langkah dulu. Itu bicara tentang diri sendiri. Dan salah orang itu bicara tentang orang lain. Ada satu kalimat penting yang perlu Anda catat di kepala Anda bagi para pemimpin seperti Anda. Ketika Anda dihianatin, ada dua hal. Pemimpinnya kurang ilmu, anggotanya kurang ajar. Jadi dua hal ini perlu Anda ketahui. Kalau dua tadi kita turunkan dan kita breakdown lebih dalam, berarti ada dua hal lagi yang awal tadi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah salah langkah. Salah langkah itu adalah tentang pengetahuan, pengalaman orang lain, dan strategi-strategi internal yang kita miliki agar kita memiliki ketepatan langkah. Ada 3 frame yang perlu Anda punya dalam proses ini. Yang pertama adalah positioning, bagaimana kemampuan Anda untuk memitigasi diri Anda. Yang kedua adalah goal, bagaimana cara Anda membuat tujuan atau membagi tujuan Anda menjadi tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga adalah visi. Orang yang tahan banting dalam proses perjalanan bisnis dan organisasi selalu punya kata ini, visi. Orang-orang yang hebat pasti melihat visi yang jauh ke depan, dan orang-orang yang kerdil tidak punya visi. Terlalu oportunis dan hanya ingin keuntungan jangka pendek. Dalam perjalanan menuju sukses, pola pikir yang ini tidak akan bisa bertahan lama. Karena yang bertahan lama adalah orang yang punya visi. Cek mitigasi Anda dan miliki visi yang jauh. Bagian kedua adalah tentang salah orang. Nah, ini menarik. Coba cek orang-orang sukses dan boleh komen di video ini. Pasti dia adalah orang yang pernah dihianatin. Saya dan orang-orang lain yang mungkin level hidupnya lebih tinggi adalah orang yang pasti melewati fase ini. Jadi kalau Anda dihianati orang lain, tenang. Kita sama dan orang lain yang hebat juga sama. Tidak ada satu orang pun pemimpin hebat tanpa pengkhianatan. Tidak ada satu orang pun pengusaha yang hebat tanpa pengkhianatan. Dan ini berasal biasanya dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar dia. Dalam kehidupan nyata, saya selalu punya karakter dan ide yang saya share ke banyak orang. Kalau Anda punya 10 keris, berikan 9 ke orang lain. Full. Tapi sisakan 1 untuk Anda. Dimana keris ini yang Anda gunakan untuk menikam musuh terdekat Anda jika suatu saat dia berkhianat. Ini yang membuat Anda tidak terkalahkan. Bagaimana caranya agar Anda bisa tenang dan tetap menang? Ada 5 strategi agar Anda punya kekuatan dalam materi jatah jatuh ini. Pertama, pelajari sejarah. Bahwasannya semua orang-orang hebat pasti memiliki kegagalan demi kegagalan. Ini cara berpikir yang pertama. Cara berpikir yang kedua, semua kegagalan akan jadi kegagalan ketika Anda berhenti. Kegagalan adalah cara bertumbuh ketika Anda jalan terus. Jadi pola pikir yang kedua adalah miliki mindset don't stop. Jangan berhenti. Karena ketika Anda berhenti, maka Anda akan bersalah. Anda tidak salah. Anda memperjuangkan sesuatu yang orang lain tidak mengerti. Tapi ketika Anda berhenti, maka Anda menjadi bersalah dalam case itu. Yang ketiga adalah bertanya kepada orang yang tepat. Jatah jatuh Anda itu sangat berpengaruh dari ke siapa Anda berdiskusi, bertanya, dan berkomunikasi. Bertanya kepada orang yang salah akan membuat Anda punya input yang salah dan arah yang salah. Itulah kenapa mentor, coach, atau apapun guru yang kita ajak bicara itu menjadi sangat-sangat penting. Saya punya target ketemu guru atau orang yang lebih bijaksana dan kaya per bulannya 5 orang baru. Itu cara saya untuk berdiskusi dengan input-input baru yang lebih fresh, tumbuh,
dan maju ke depan. Contohnya, misalnya Anda berbisnis bakso. Ketika Anda bertanya ke orang yang pernah bisnis bakso dan gagal, maka yang keluar adalah keluhan-keluhan, menyalahkan, blaming, dan sejenisnya. Ketika Anda bertanya ke pengusaha bakso yang sudah berhasil, maka Anda akan mendapatkan inspirasi dan motivasi. Hati-hati ke siapa Anda bertanya, karena keluhan yang mereka berikan akan mempengaruhi perasaan Anda dan pikiran Anda. Yang keempat, jangan trauma, aktifkan rasionalitas Anda. Ketika Anda gagal di satu bidang, jangan menutup pola pikir Anda bahwasannya bidang itu Anda tinggal semua. Tidak boleh. Karena sejatinya ada ruang-ruang kecil yang perlu Anda breakdown lebih detail lagi terhadap kesalahan yang Anda punya. Aktifkan rasionalitas Anda. Ada satu teman yang berbisnis properti misalnya, gagal di bisnis properti. Dia mengatakan semua bisnis properti itu tidak baik. Generalisir ini akan membunuh kreativitas Anda. Aktifkan rasionalitas Anda. Miliki pengetahuan yang komprehensif dengan melihat detail-detail hal yang perlu Anda pelajari dan perbaiki atas kesalahan dari kegagalan Anda di masa lalu. Yang kelima, ini yang paling penting, super penting. Jangan tergantung ke siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mental pemenang, mental pemimpin, dan mental orang-orang berhasil. Karena ketika Anda bergantung ke satu orang, maka orang ini akan menjadi musuh yang sedang bersiap untuk melawan Anda. Dan suatu hari Anda akan kecewa. Dari sini kita belajar, ketika harapan tinggi, kekecewaan juga ikut naik. Jadi untuk mengecilkan kekecewaan, kita boleh mengecilkan harapan kepada orang lain. Karena seburuk-buruknya berharap adalah berharap ke orang lain. Berharap hanya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat Anda menjadi orang yang ruang takut dan kecewanya bisa kecil dan punah. Dan dalam proses sukses, karakter ini menjadi penting. Jatah jatuh adalah materi kita hari ini. Dan komen, seberapa kali Anda jatuh? Seberapa kali Anda gagal? Dan bagaimana cara Anda menyikapinya? Komen positif Anda terhadap kondisi yang menyakitkan ini akan menentukan kualitas Anda ke depan. Sudah saatnya sosial media kita diisi oleh narasi positif yang fokus maju ke depan dan tidak kepada hal-hal yang tidak penting. Saya Syafendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.